yang pernah mendengar suara apa teh? Suara cekikikan gitu. Jadi paling suara cekikikan kayak tertawa atau pas posisinya pas saya lagi hamil. pas si tetehnya lagi hamil, terus kemudian ada ya suara yang tertawa. Di sini kan nggak begini. Dulunya ini hutan. Ya apa gimana? Intinya gitu hampir ya tertutup. Kebun lah ya, kebun bambu ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area tengah-tengah area pemakaman. Dan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu warga yang tinggal di area pemakaman ini, teman-teman. Nah, jadi di sini menurut informasi ada satu warga yang tinggal sangat dekat, bahkan berada di sekeliling area dari pemakaman ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa kondisinya dan juga seperti apa kisah beliau selama tinggal di sini, cerita-cerita pengalaman beliau selama tinggal di sini, tontonin terus videonya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, nah ini merupakan akses jalan menuju ke rumah beliau ya. Jadi ini benar-benar berada, kita melewati area pemakaman umum teman-teman. Bisa dilihat ya, di sekelilingnya ini merupakan area pemakaman umum. Dan di sini juga, ini semuanya adalah sangat luas ke sana. Dan rumah yang akan kita tuju yaitu rumah yang berada di sebelah sana teman-teman. Nah, itu ya bisa dilihat di di seberang tempat penyimpanan apa ya disebutnya ini teh? Oh, keranda. Di tempat penyimpanan keranda mayat tersebut teman-teman, di belakangnya itu ada satu rumah milik warga. Bapak siapa ya tadi saya lupa teman-teman nama lengkapnya. Nah, kita akan bersilaturahmi, kita akan berkunjung dan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait dengan kisah beliau dan juga cerita pengalaman beliau selama tinggal di area pemakaman ini teman-teman. Nah, untuk lokasinya sendiri ini berada di Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke rumahnya teman-teman. Di sini terlihat. Dan sepertinya di sini ada banyak sekali pemakaman baru teman-teman ya. Pemakaman baru yang baru meninggal. Mudah-mudahan kita doakan semoga para jenazah ataupun orang-orang yang sudah meninggal yang dikuburkan di sini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat kubur, mendapatkan tempat yang terindah, dan semoga beliau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukannya saya tidak sopan ya berjalan-jalan ke area pemakaman dan juga mendokumentasikan di video di pemakaman, ngambil video di pemakaman gitu. Cuman jadi tapi maksud dan tujuan saya hanya ingin bersilaturahmi dengan pemilik rumah yang memang kebetulan berada ataupun tinggal sangat
dekat sekali, mepet sekali dengan area pemakaman umum ini teman-teman. Ya. Jadi kita akan mencari akses menuju ke rumahnya teman-teman. Ini ke sini katanya. Bukan yang ini. Oh, ke sini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, di sini terlihat ada pemakaman yang masih ada tendanya ya. Mungkin ini pemakaman baru karena terlihat masih ada bunga-bunga teman-teman. Jadi sekali lagi kita doakan semoga mereka-mereka yang dikuburkan di sini, dimakamkan di sini mendapatkan ampunan Allah, dimaafkan segala kesalahannya dan juga diampuni segala kesalahan dan kehilapannya dan juga diterima seluruh amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman. Jadi ke sebelah sananya ini merupakan area perkebunan ya, ataupun area hutan disebutnya, yang cukup luas dan banyak sekali ciri khas dari pemakaman umum, yaitu banyak pohon-pohon besar yang mengelilingi pemakaman ini. Dan di bawah sana di situ merupakan jalan raya ya, penghubung dari Kecamatan Bantarujeg menuju ke Lemasugi dan juga Melausma. Jadi mohon maaf kalau ada suara berisik dari kendaraan bermotor. Nah, jadi rumah yang akan kita tuju adalah rumah yang ini teman-teman. Jadi ini adalah rumah warga yang sangat berdampingan sekali dan bisa dikatakan area pemakaman teman-teman. Dikelilingi area pemakaman karena di samping rumah ataupun di pinggir rumahnya, nah bisa dilihat ya. Jadi merupakan di sekelilingnya ini benar-benar dikelilingi oleh area pemakaman umum teman-teman. Kita akan langsung saja menuju ke rumahnya dan kita akan ngobrol-ngobrol bersilaturahmi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau ada di rumah dan sedang tidak sibuk. Dan kita akan ngobrol terkait dengan pengalaman beliau, kisah beliau, dan juga alasan mengapa tinggal di area pemakaman ini. Harus hati-hati teman-teman. Kayaknya habis turun hujan di sini ya. Jadi apa namanya? Jalanannya cukup licin. Tar dulu. Jadi lumayan sangat licin. Sebenarnya saya agak kurang gimana ya? Agak merasa nggak enak lah. Kita berjalan-jalan mengelilingi pemakaman gitu, sedangkan jadi gimana ya disebutnya, kayak merasa kurang enak, kurang sopan juga sebenarnya berkeliling-keliling di area pemakaman umum seperti ini. Jadi mohon maaf sekali lagi buat teman-teman mungkin yang beranggapan sama bahwa saya tidak sopan berkeliling di pemakaman dan melangkah-langkah ataupun menginjak-injak, istilahnya seperti itu ya. Tapi yang mau gimana lagi, karena memang ini adalah akses satu-satunya teman-teman. Nah, menuju ke rumah beliau. Jadi aksesnya itu jalannya ke sini teman-teman. Nah, ini pemakaman ya. Nah, ini akses menuju ke rumah dari beliau ini. Dan sebenarnya di bawah juga masih banyak rumah-rumah warga. Nggak terpencil banget gitu istilahnya. Tapi ini benar-benar mepet sekali dan berdampingan sekali dengan area pemakaman umum. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol karena saya sangat penasaran seperti apa pengalaman dan juga kisah dari beliau ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Teman-teman bisa bayangin nggak nih? Ini kan area pemakaman ya. Nah,
ini area pemakaman. Dan di sini kalau misalnya kita istilahnya kita gali aja tanah yang ini ya, tanah yang ini mungkin ini akan kelihatan kalau mayatnya jenazah yang dikuburkannya masih ada, mungkin akan kelihatan karena memang gimana ya, tinggi pemakaman itu kan rata-rata hanya sekitar kurang lebih sekitar 2 meter teman-teman. Dan sedangkan dari sini ke sini aja ini udah hampir 1 meter, berarti tinggal semeter lagi jenazah ini ada di bawah ya, kayak gini. Bukan cuma ini teman-teman, yang ini juga sama, yang di sebelah sana, nah itu juga sama. Ini rumah, bayangin ya, ini rumah, terus ini makam. Luar biasa, berarti sangat pemberani sekali ya. Beliau tinggal di area pemakaman dan sudah lama juga, dan katanya tadi sempat saya ngobrol-ngobrol sebentar, beliau banyak sekali mengalami hal-hal gaib, hal-hal mistis yang pernah dialami oleh beliau selama tinggal di sini. Bahkan katanya belum sampai jam 12 malam pun Bapak ini pernah melihat penampakan makhluk-makhluk halus teman-teman. Nah, itu yang membuat saya penasaran dan kita akan langsung saja datang ke rumahnya dan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, oke teman-teman, nah kali ini saya sudah bersama dengan Bapak siapa Pak? Hadini. Dengan Bapak Hadini. Bapak gimana kabarnya Pak? Nih, Sehat? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Damang banyak. Sama. Lancar bahasa Indonesia Pak ente. Bapak minta mah teu sawias ku mohon ku bahasa Sunda we teu sawiasna. Abdi tumaroskeun ku abdi diterjemahkeun karerencangan kan bilih. Takutnya nanti kan ada yang nggak ngerti gitu ya bahasa Indonesia, nanti saya terjemahin. Nah, Bapak tinggal di sini teh udah berapa lama, Pak? Tos sabar alami gitu tinggal di area pemakaman. Kan 10 tahunan. 10 tahunan Bapak tinggal di dia. Sareng saha wae Pak 10 tahun teh? Lan? Sareng saha wae? Ya sareng jeung pamajikan wae. Oh, sareng istri. Mun istri. Ayeuna si ibuna nuju ka? Ngarit. Oh, nuju ngarit paintanya ka saha? Gaduh sapi sahiji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing berkah jantan seueur Bapak sapina. Sing seueur pisan keturunan sapina bapaknya nyenak rezeki kanggo si Bapak kanggo si Ibu sakulawargi di dieu. Sing berkah. Mohon amin. Nah, Bapak gaduh putra sabaraha, Pak? Sahiji. Gaduh hiji. Gaduh hiji. Ayeuna putrana di mana? Di Bandung wae. Di Bandung we tarawih. Henteu. Mohon berat. Ayeuna teh titah uis henteu nya kitu itu da umroh gitu. Saung tas kesami teuing. Jadi nah teman-teman, si Bapak ini sudah tinggal di area pemakaman ini sekitar 10 tahun, Pak ya? 10 tahun lah 10 tahun dan bersama dengan istri dan juga anak. Cuman kebetulan anaknya sekarang teh lagi di Bandung, lagi merantau Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini hanya tinggal berdua mungkin seperti itu. Nah, Bapak salami tinggal di dia, Bapak pernah suka dukana Bapak salami tinggal di pemakaman sepotos kumaha sih Pak? Kan hari batur mah kieu nya. Batur mah kan milari bumi teh, naon ngadamel bumi teh anu palai anu tebih ti makam teh. Gitu batur mah seseueurna. Ai abdi mah kapan kieu teh ieu teh si tanah teh meunang amaser ti Bapak Firman. Ya, Masri ngan cenah ai ku batur rumah 800 oge ibatna teh pada di paleser, ai ku abdi mah 400 ge wios da. Jadi ulah di makaman gitu. Nah, wah maksa weh teuing da. Abdi prapal di sisi teh jadi palai inguan. Kapan aya di tengah-tengah lembur mah henteu meunang pisan inguan. Gitu da ngartakeun cenah sok babasan bau cenanya. Mohon. Itu aya abdi mah ka nyeda ka sisi wios. Tah. Ya memang aya nu osok aya nu tingkar nyemah ka urang dedegan kalangkang aya. Jadi eta mah naon namina teh? Ya, kan? Disebatna teh Bapak teh pernah ngalaman hal-hal mistis pangintennya. Ganjil gaib sapertos kumaha, Pak? Aya aturan cenah. Aya aturan keur magrab teh. Tamah wan siang grib cenah. Nya can seubeun. Acan cek urang teh. Ngabale gedeg kitu tah. Acan cek urang teh berak deui.
entos teh ayeuna nama tos wargen leos manehna urang leos. Oh, jadi Itu nah, teman-teman saya jelasin dulu sebentar ya. Jadi alasan Bapak sama Ibu tinggal di area pemakaman ini di jauh dari tetangga Pak ya. Nah, gitu. jadi alasannya karena memang Bapak ini ingin ingin ternak Pak ya. Nah, gitu. Ingin ternak sapi dan hewan-hewan lain peliharaan lainnya agar tidak mengganggu warga sekitar. Nah, Bapak. gitu. Jadi supaya tidak mengganggu warga sekitar ya Bapak memilih tinggal menyendiri walaupun harus di area pemakaman Pak ya. Gitu. Kapan ai tengah-tengah ada kabatur mah urang izin. Nah, dan kebetulan tadi juga Bapak hal mistisnya Bapak pernah ketika lagi memberi makan ternak Pak ya. Pas maghrib lagi memberi makan ternak tiba-tiba ada sosok yang bertanya ke Bapak teh. Ningang pas erek 7 na pisan tah urang ge da bade tahlil tas isya teh teh kitu nya. Manehna leos, urang leos ka dieu da eta tah. Itu da pipir kokopan. Adak pisannya. Nah, jadi teman-teman urang mah da teu naon gitu. mohon asal teu ngaganggu kitu nya. Nah, gitu. Jadi katanya pas Bapak lagi marab teh ngasih makan ya, ngasih makan ternak, hewan ternaknya sapi Pak. Nah, Kan pas itu nanya. pas itu teh ada yang nanya katanya udah kenyang belum, maksud gimana ya, jadi nanya ke si Bapak ternak hewannya udah kenyang belum seperti Nah, itu gitu. Nah, pas ketika Bapak belum dia masih tetap aja berdiri Pak ya. Gitu, nyun. Jadi pas ketika Bapak bilang udah hewan ternaknya udah kenyang, maka yang sosok itu yang tadi berdiri di samping Bapak itu tiba-tiba hilang. Nah, gitu. seperti itu. Nah, itu api oge henteu istilahna itu nanya henteu ragedeg reuas. Wah, jongjon wae. jadi biasa aja Bapak nggak ini urang-urang masing-masing ya. Masing-masing. Ya karena memang kan manusia dan jin juga hidupnya berdampingan Pak ya. Jadi kita harus yang intinya yang terpenting jangan saling mengganggu seperti gitu. itu. Nah, istri oge henteu istilahna nyebutkeun, wah, mung kemal soleh teu kali itu henteu anger wae, da biasa-biasa gitu. Jadi udah terbiasa mungkin Pak ya. Ya aturan urang mah jam 1 jam setengah 12 ge yang saya kan waktu biasa-biasa wae, henteu aya kakeung. Teu aya kakeung karena memang jadi Bapak ini udah nggak takut lagi karena memang sudah terbiasa mungkin Pak ya. Gitu. Sudah terbiasa dikelilingi oleh area pemakaman. Nah, Bapak kejadian pas Bapak tadi marab eta teh selami teh acan Pak. Aya karena 2 tahun mah gitu. Karena 2 tahunan. Anyar keneh da. Tah salianti eta Pak, salianti kejadian pas Bapak marab eta. Hal mistis naon Pak nu pernah Bapak alami gitu? Memehna nama, memehna nya memeh ieu teh tah. Jam 3 keur ngagabrak da meureun seuneu, nya da mirunan urang erek nyamut harta mada usum nyambut kana ku sapi. Tah harita teh. Ai mah eta tah eueuh marupini eta mah ngadi kukutang we maya bade ka mana cenah aya barudak cenah wat teu ngurus suluh acan kain cenah mah suluh eta gara-gara ganong nyangke cenah eta mah meuli kaciri nyaan eta mah anger keneh ngadi kukutang we. Jadi orang saya jelasin dulu Pak ya. Jadi dulu ada orang yang meninggal di sini. Nah, terus kemudian Bapak tiba-tiba bertemu dengan orang yang sudah meninggal tersebut dan masih sangat kelihatan jelas, Pak ya. Jadi jelas pisan eta teh warga Bapak juga kenal, Pak ya. Bapak juga kenal dengan orangnya, kenal dengan yang meninggal tersebut. Mang Ahid oge nanaroskeun. Cenah nya pantat anu jelas eta nya teh da ani kukutang wae gitu. Jadi hanya memakai apa namanya maruk mini. Apa sih berarti BH, Pak ya, hanya memakai BH aja. Ada BH di samping mah. Sakitu-kitu nanti. Jadi lewatnya kemana Pak? Ke depan rumah Bapak ini di sini. Nyana ke bumi deui ka ditu. Oh, jadi setelah pulang balik lagi ke nyatina apa kuburan teh beureun ka bumi deui meureun ai tas di bumi mah itu aya. Oh, jadi bukan lewat ke sini tapi dari pemakamannya. Dari makamnya terus tadi teh anu basa di Kakertadan. Oh, makamna itu. Oh, jadi nah, teman-teman, si Bapak pernah melihat orang yang meninggal, orang sini, Pak ya. Orang sini yang meninggal kemudian beberapa hari kemudian
tidak lama dari beliau meninggal, Bapak ini menyaksikan sendiri beliau orang yang meninggal tersebut keluar dari makamnya dan kembali lagi ke rumah. Nah itu Pak, setelah kejadian itu kan mungkin Bapak kan mungkin bercerita ke orang lain. Itu gimana tanggapan orang lain, Pak? Mungkin kan Bapak misalnya nyaur kan sanes, Bapak pernah ninggal ieu gitu. Saur nu sanes kumaha eta, Pak? Sanes manengan ukur naroskeun mah kitu caritana urang. Baratna teh rencana nyawa kasieun. Aya teh. Jadi Bapak mah sudah tidak takut sama sekali, Pak ya. Nah, jadi karena memang ya kenapa harus takut gitu, karena manusia kan memang lebih sempurna, Pak, dari jin dan yang lainnya. Ami sajen mah pamana tu aya naon? Syak lah lumpat. Yang mana henteu da mana naon da tina diri urang-urang kene. Mun kasieun mah nya muncul tina diri urang kene. Tina diri urang kene. Mohon laras. Jadi urangnya pikiran urang lamun urang ayeuna sieun nya pasti sieun. Tapi lamun urang wani nya pasti wani, Pak ya, seperti kitu. Atuh da abdi ge nya lamun sasakanana can teh pamajikan lain urang Walasari mah can teh ieu santana teh bieung teh aya kaludeung di dieu istri. Kada began teh Walasari sok yang hartakeun sok ngabungbang ka makam cenah tadi nana teh. Oh, jadi tos biasa pinten ti kapungkurna nya. Tos biasa cenah. Mohon. Kitu mata teu aya di sarua jeung urang kieu bebas. Teu aya ka Mohon. Yeun. Aturan ti peuting di dieu urang keur taraweh oge pamana bulan puasa aturan ti jam 3 ngagabra di dieu. Nah, Bapak panginten sakitu wae nya aurana hapunten tos ngawagal kana waktosna. Hatur nuhun pisan Bapak. Abdi tos di Widian silaturahmi ka dieu, tos diizinan ngobrol-ngobrol Pak nya. Hatur nuhun hapunten ngawagal waktosna. Mohon. Nah, nya ku abdi didoakeun mudah-mudahan Bapak si di dieu sing sehat sadayana, sareng ibuna sing sarehat, sareng putrana, istri pamegat. Istri tos berkeluarga. Ayeuna teh incu teh naik ke kelas genep di Oh, berarti atosnya tos gaduh putra deui gitu. Nah, mudah-mudahan sadayana Bapak sing sarehat, sing rampil milik rezekina, sing ditebihkeun oge balaina Bapaknya. Mun abdi panginten bade pamit. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Isal namanya. Pak Isal dan juga ini Mama Isal ya berarti. Nah, Mama Isal. Nah, Pak, punten Pak mau tanya. Nah, kenapa Bapak memilih tinggal di area dekat dekat pemakaman umum dan juga di pinggir hutan? Di sebelah sananya hutan, Pak ya? Nah, alasannya kenapa sih, Pak? Ya, nggak ada lagi, adanya di sini. Oh, berarti adanya tempatnya yang di sini mungkin ya, jadi dimanfaatin. Nah, Ya, Pak, masalah takut nggak takut mah ya. jadi karena sudah terbiasa mungkin ya. Terbiasa. Jadi sudah tidak takut lagi. Nah, kalau tetehnya ada pernah nggak punya pengalaman? Kenapa misalnya tinggal di sini, selama tinggal di sini kan udah cukup lama, udah berapa tahun? Lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun tinggal di sini kan berarti udah punya pengalamannya banyak gitu, pengalaman. Nah, teteh bisa dijelasin nggak kenapa tetehnya memilih tinggal di sini, Teh? Sama berarti. Iya enggak, kalau di pinggir gini kan adem, jauh dari jalan raya gitu ya. Tenang intinya. Ya, jadi tenang. Jadi tenang, jadi nggak bising kendaraan dan nggak polusi juga ya. Nah berarti teman-teman tadi alasan dari si Teteh dan juga si A-nya di sini memilih tinggal di area dekat pemakaman dan nggak jauh dari tetangga sih, banyak tetangga ya. Cuman bisa dikatakan ini adalah rumah yang paling ujung. Jadi ini rumah paling ujung dan sangat berdekatan sekali dengan pemakaman umum. Nah berarti alasannya karena agar tidak bising kendaraan bermotor juga, dari sepeda motor ataupun mobil ya, tidak polusi, dan yang lebih pentingnya adalah lebih tenang. Dan memang di sini kata si A-nya tadi ya, tanahnya ada di sini mau gimana lagi. Nah seperti itu ya. Nah berarti tinggal di sini tuh udah 20 tahun. 20 tahun istri. Kita mah baru berapa? 11 tahun. Oh berarti pendatang. Dari mana asalnya? Sumatera. Oh dari Sumatera. Berarti abang ya dari. Ya bisa di abang, banyaknya Mas. Masih ya kalau jadi kadang-kadang kalau di kita kan pokoknya orang dari luar daerah Sunda yang ngomongnya kesini logatnya pakai bahasa Indonesia itu biasanya dipanggil Mas aja, padahal Mas itu dari orang Jawa ya biasanya. Kalau ke orang Sumatera gitu biasanya dipanggilnya abang. Nah berarti ini abang Bapak Isal. Nah berarti sekarang
berumah tangga teh udah 11 tahun, 11 tahun. 11 tahun. Udah punya anak berapa, Pak? 2. Punya anak 2. Ya. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Berarti yang pertama udah berapa tahun itu? 11 tahun. Udah 11 tahun. Udah sekolah berarti sekitar kelas 3, kelas 4 SD ya? Iya. 5. Oh, kelas 5. Oh, berarti kelas 5. Salah. Enggak apa-apa, beda dikit aja. Berarti udah kelas 5 SD. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau berarti cowok semua? Cowok. Iya. Cowok semua mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga di sekolahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Pak ya. Amin. Jadi teman-teman, nah jadi kali ini saya alhamdulillah bersilaturahmi dengan Mama Isal dan juga Bapak Isal yang kebetulan rumahnya sangat berdampingan sekali dengan area pemakaman umum. Tapi Pak, kira-kira nih pernah nggak punya pengalaman mistis nih selama tinggal di area pemakaman ini? Pernah. Nah, barangkali pernah. Paling cuma dengar suara. Pernah dengar suara Ya biasa yang mak-mak gitu. jadi suara yang tertawa atau menangis seperti itu. Iya, kayak gitu udah terbiasa. Berarti udah biasa. Nih si tetehnya nih tadi nggak kedengaran suaranya, nanti ngobrol sama si tetehnya nih. So. Nah, Teh, gimana Teh tadi yang pernah mendengar suara apa Teh? Suara cekikikan gitu. Jadi paling suara cekikikan kayak tertawa atau Iya, pas posisinya pas saya lagi hamil. pas si tetehnya lagi hamil, terus kemudian ada ya suara yang tertawa. Di sini kan nggak begini. Dulunya ini hutan. Ya Apa gimana? intinya Iya, gitu hampir ya tertutup. Pohon bambu. Kebun lah ya, Kebun kebun lah. bambu ya, karena memang tadi juga saya lihat di area yang dekat pemakaman ini adalah pohon-pohon bambu yang ya lumayan lah bisa dikatakan masih lebat ya, masih Iya. banyak. Nah, berarti itu suara yang cekikikan itu malam atau siang Teh? Malam. Malam. Setengah malam ya. Pas tengah malam. Berarti Bahkan sampai dikejar sama saya. oh berarti pernah ada yang suara cekikikan yang tertawakan Jadi, mungkin tapi kayaknya nggak kelihatan bentuk. nggak kelihatan wujudnya Kayak mungkin ya. Apa namanya? Kayak ayam Suara. ria. Kayak anak ayam Oh, anak ayam. Nah, gitu. Kik gitu. Oh jadi bapaknya dan si A-nya dan si tetehnya di sini pernah melihat apa namanya pernah mendengar suara cekikikan seperti mungkin di kampung disebutnya kunti ya. Iya. Iya. Kunti seperti kuntilanak yang mentertawakan si teteh dan si A-nya, dan kebetulan pada saat itu si tetehnya sedang hamil, Iya. sedang mengandung anak yang keberapa Teh? Nah, yang pertama. Anak yang kedua pertama. sama pernah dengar. Oh jadi pas anak pertama dan anak kedua juga sama pernah tapi mungkin karena memang sudah terbiasa Pak ya, karena sudah terbiasa jadi dianggapnya ya udahlah gitu biasa aja karena memang sudah betahnya di sini, tinggalnya di sini, jadi mau gimana lagi mungkin. Waktu dulu kan apa namanya? Kita kan baru di sini ya, anak pertama tuh. Mendengar cekikikan kayak gitu kan penasaran, kita kejar entok apa bukan gitu. Tapi terbang ke sono terus hilang. Oh jadi langsung terbang terus hilang gitu. Tapi apa tahu nggak apa tahu kunti itu apa nggak tahu. Jadi ya udahlah kita mah mikirnya positif aja mungkin ya. aja. Karena memang hanya terdengar suaranya saja, jadi biar kita yang nggak takut ya mungkin berpikirnya positif aja lah, Iya. udah seperti itu. Nah, Teteh, hatur nuhun, terima kasih banyak atas waktunya ya. Intinya sih jangan takut yang sama begituan aja. Iya benar. Jadi karena rasa takut Nakutin itu, kita harus lebih nakutin. jadi ya memang rasa takut itu kan tumbuh dari diri kita sendiri Nah, sebenarnya. Kalau itu. kita takut ya pasti akan lebih takut, tapi kalau kita berani pasti berani dan Insya Allah. yang ya mungkin hal-hal yang kayak gitu yang mungkin akan Nggak ada. takut sama kita gitu. Nah, itulah. Mungkin seperti segitu wae banyak. Terima kasih banyak atas waktunya buat Pak Isal dan juga tetehnya Mama Isal di sini. Mohon maaf sudah mengganggu, dan ini kebetulan sekarang sedang apa Teh? Bikin mie ayam. Bikin buat mie ayam. Bikin adonan mungkin ya. Oh, irisan ayam buat Lagi masak. buat persiapan Buat jualan. mie ayam, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka dengan mie ayam, ini kebetulan lokasinya berada di mana Teh? Boleh dijelasin? Di Mekar Mulia belakang Kurnia Salon, bakso sama mie ayam Maisa. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ya. Promo. Nggak apa-apa kan sekalian. Nanti kan buat teman-teman yang nonton video ini kan bukan hanya dari luar kota, mungkin ada juga yang orang sekampung, sedaerah di sini gitu ya. Jadi, nah buat teman-teman yang suka mie ayam dan juga bakso, silahkan datang ke
warungnya Teteh Mamah Isal. Teteh apa Mamah ya? Maisal aja. Teh Lilih ya. Teh Lilih atau Mamah Isal Iya. yang lokasinya berada di belakang apa namanya? Salon. Kurnia Salon di Kuluwut berarti ya. Nah, lokasinya berada di Kuluwut dan di sini ada mie ayam dan juga ada bakso. Nah, Teteh, Abang punten hampura tos ngawagal waktosna tos ngaganggu. Hatur nuhun tos diizinan silaturahmi sareng ngobrol-ngobrolnya. Mangga kitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi silaturahmi saya dan juga obrolan saya dengan beliau yang sudah 10 tahun tinggal di area pemakaman ini, teman-teman. Dan menurut beliau katanya, jadi beliau pernah mengalami hal-hal yang mistis, yang di luar nalar, yang ganjil. Yang pertama adalah pas ketika beliau ingin apa namanya? Memberikan makan ternak gitu ya, memberi pakan ternak. Dan cek bahasa Sunda nama. Jadi ujug-ujug aya anu ngabelegedeg gigireun si bapak cenah gitu. Jadi tiba-tiba ada orang yang berdiri di samping si bapak dan bertanya, hewan ternakna teh cek bahasa Sunda nama ngesebeuheun acan gitu naonnya bahasa Indonesiana. Jadi udah hewannya udah kenyang apa belum seperti itu. Nah, kemudian si bapak menjawab belum katanya. Dia masih tetap berdiri. Dan setelah si bapak itu bilang sudah kenyang dan sosok tersebut tiba-tiba menghilang, teman-teman. Nah, terus yang kedua, jadi beliau sangat pernah melihat dengan mata kepala sendiri katanya ada orang yang meninggal di area sekitar rumahnya, kemudian dikuburkan di samping rumahnya. Dan tiba-tiba beberapa hari kemudian si bapak tersebut beliau melihat orang yang meninggal tersebut keluar dari makamnya dan kembali lagi pulang ke rumahnya, teman-teman. Dan itu perempuan, yang meninggal itu perempuan dan hanya menggunakan BH ataupun pakaian dalam seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi itu cerita-cerita dan kisah beliau selama tinggal di area pemakaman ini. Oke, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja untuk video saya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta support dan dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.